penemuan itu, mereka memberikan dorongan sangat kuat bagi ilmu genetika yang pesat berkembang. Penelitian mereka atas kode-kode DNA menyibak dasar-dasar dari banyak sekali penyakit. Proyek Genom Manusia, tempat ribuan ilmuwan dari lebih 18 negara ambil bagian, ditujukan untuk menyingkap rahasia-rahasia menakjubkan dari DNA. Penyingkapan perinci kode-kode DNA dan pengolahan hasil-hasilnya untuk dipakai oleh semua ilmuwan telah membuka zaman baru dalam perawatan kesehatan. Karena itu, dalam waktu dekat, meracik obat yang bersifat pribadi menjadi mungkin. Sebuah bank data yang menyimpan semua ciri genetik tiap orang dibangun, dan orang bisa menyimpan informasi yang memenuhi ratusan jilid kartu genetik. Dengan cara ini, kita dapat memilah penyakit-penyakit yang memiliki perbedaan kecil, dan kemungkinan bagi perawatan bersifat perorangan akan terbuka. Orang tak lagi berputus asa karena tak bisa menemukan dokter atau obat yang tepat, atau karena perawatan yang tertunda atau tidak ampuh. Tiap orang yang membutuhkan dilayani saat itu juga. Seseorang yang menanam sejumput gandum akan menuai hasil 700 kalinya. Orang menebar segenggam benih, namun memanen 700 genggam. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma. Kemajuan-kemajuan dalam ilmu genetika juga memberikan manfaat amat besar di bidang lain kehidupan manusia, pertanian. Perbaikan cacat yang menyebabkan penyakit pada DNA tumbuhan lambat laun memungkinkan naiknya mutu dan daya tahannya. Berkat teknologi gen, menghasilkan tumbuhan yang tahan dingin, panas, dan pengaruh luar lainnya menjadi mungkin. Dengan cara ini, penyalinan potongan-potongan DNA akan memungkinkan naiknya kadar protein atau vitamin tumbuhan apapun. Dengan penelitian genetika pada benih ini, kini sedang dilakukan upaya-upaya mengurangi semua dampak buruk dan menanam tanaman pangan yang panen sepanjang tahun, bukan hanya musim tertentu. Hasil segenap upaya ini akan menandai kelimpah ruahan di bidang pertanian. Jadi, inilah salah satu jalur ilmiah menuju kelimpah ruahan yang akan dialami di masa sang mahdi. Landasan lain kelimpah ruahan yang dibawa masa keemasan sedang digelar di bidang yang tak pernah disangka kebanyakan orang. Inilah keadaan yang diramalkan ratusan tahun yang lalu dalam hadis-hadis Nabi kita. Mereka yang baik maupun yang jahat dari umat
akan dikaruniai dengan sebuah nikmat yang belum pernah mereka dengar. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma, tanah menghasilkan panen tanpa sebiji pun benih. Gurun pasir menutupi 43% permukaan bumi. Salah satu perkembangan besar di masa keemasan adalah pembukaan lahan gersang ini untuk diolah berkat teknologi maju. Saat ini, bagian bumi yang tandus itu sedang dihidupkan dengan mengalirkan air ke sana, namun hanya di daerah tertentu dan dengan biaya besar. Apabila teknologi maju ini diterapkan di semua gurun, banyak negara yang di tepi kelaparan akan mendapat lahan pertanian yang subur. Nabi kita mengisyaratkan hal ini dalam sebuah hadis. Penduduk langit dan penduduk bumi akan ridho kepadanya, dan tumbuhan akan dihasilkan bumi sedemikian, sehingga mereka yang hidup berharap mereka yang mati dapat kembali hidup. Agar pertanian dapat dilakukan di daerah gurun, masalah pengairan harus dipecahkan dan tanah dibuat layak untuk bertani. Salah satu teknologi yang dikembangkan untuk maksud itu adalah pengairan yang diatur komputer. Dengan teknologi ini, aliran air diarahkan langsung ke daerah akar, sejumlah yang dibutuhkan dan tak setetes pun terbuang. Pemindahan dan penggunaan air banjir dan air laut juga mendapat tempat penting dalam pertanian. Maka, sumber air yang sangat luas pun diperoleh, dan ini menjadi pendukung utama ekonomi banyak negara. Lalu, hadis Nabi kita tentang apapun yang digenggam bumi bisa dipanen, akan terjadi. Di abad ke-21, para ilmuwan akan mencoba membuka peluang dengan mana teknologi yang diraih dapat dipakai lebih cepat, di wilayah yang lebih luas dan lebih mudah, serta menyediakannya untuk melayani manusia. Berlimpahnya peluang teknologi dan cara-cara memudahkan hidup kita atau menyediakan kenyamanan lebih besar yang sebelumnya terlihat di film-film fiksi ilmiah atau menjadi tema buku komik, kini mulai menjadi kenyataan dalam hidup. Salah satunya adalah penggunaan komputer dalam pengelolaan kota besar. Dengan cara ini, segala bentuk sistem prasarana, bantuan darurat, lalu lintas, dan perencanaan kota, keamanan, dan jasa kesehatan akan sangat dipercepat.
Misalnya, berkat teknologi maju, bangunan yang baru dibangun mampu menahan bencana alam besar.